Selamat datang kembali di channel Pandra Zalmi. Selamat menonton. Untuk video kali ini, Bapak Ibu calon guru masa depan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penempatan dan keuntungan setelah lulus PPG Prajab 2022. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya mengambil sumber ini dari Dr. Romi Siswanto. Beliau itu sebagai Ditjen PPG Kemendikbud. Jadi pemaparan saya nanti saya kutip dari sumber yang dipaparkan oleh Dr. Romi Siswanto. Ya, sebelum memaparkan, alangkah baiknya mohon dibantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Sebab ke depan akan masih banyak lagi mengenai info-info PPG maupun PPK, CPNS, atau info pendidikan lainnya. Terima kasih yang telah like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Penempatan setelah lulus PPG Prajab 2022. Nah, perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu menutup kekurangan guru di tahun 2022. Ya. PPG Prajab untuk tahun 2022 itu dibuka sebanyak 40.000 kuota. Sementara guru yang pensiun 77.000. Masih kekurangan 37.000 guru. Nah, artinya apa? Artinya kita yang diseleksi PPG Prajab tahun 2022 ini ialah untuk menutup kekurangan guru pada tahun 2023. Ya. Nah, secara nasional katanya guru yang akan pensiun itu 77.000. Tapi yang dibuka kuota itu hanya 40.000. Jadi masih walaupun ada perguruan PPG pajak, tapi masih ada kekurangan guru sebanyak 37.000 guru lagi. Ya. Kemudian di daerah 3T tidak begitu besar kekurangan guru, sementara yang banyak kekurangan itu di daerah padat penduduk. Ini artinya apa? Ini artinya mematahkan spekulasi teman-teman calon guru atau calon mahasiswa PPG Prajab. Setelah lulus nanti pasti kita ditempatkan di daerah 3T. Tidak begitu juga. Sebab Dr. Romi Siswanto ya pernah mengatakan bahwasanya PPG Prajab 2022 ini untuk menutupi kekurangan guru. Ya. Kekurangan guru itu banyak terjadi di daerah padat penduduk, bukan di daerah 3T. Artinya, setelah kita lulus sebagai mahasiswa dan lulus sudah mendapatkan sertifikat pendidik, jadi kemungkinan terbesar itu kita ditempatkan di daerah-daerah ataupun wilayah yang padat penduduk, intinya memiliki kekosongan guru. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan takut bahwasanya saya setelah dapat sertifikat pendidik ini atau sudah lulus wawancara dan menandatangani nota kesepakatan itu harus ditempatkan di daerah sekian. Tidak begitu besar kemungkinan, ya. Karena Dr. Romi telah mengatakan juga tadi, kekurangan guru itu
bukan terjadi di daerah 3T, tapi kekurangan guru itu banyak terjadi di daerah padat penduduk tahun 2023 nanti. Jadi, teman-teman, calon mahasiswa PPG Prajab, jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat. Tips dari pribadi saya yakin dan percaya teman-teman akan ditempatkan sesuai domisili yang teman-teman inginkan. Ya, saya yakin dan percaya. Jangan ambil dari sumber yang tidak jelas mengatakan Anda akan ditempatkan di daerah terpencil, jangan. Tapi kutiplah dari sumber-sumber yang benar-benar valid. Ya, apa tuh sumber yang benar-benar valid? Seperti dikutip dari pegawai Kemendikbud PPG sendiri, atau Kemendikbud Ristek Dikti, kalau untuk dosen, kalau untuk guru Kemendikbud, kalau untuk PPG Ditjen Kemendikbud PPG, atau kalian kutip dari akun-akun resmi Instagramnya. Jangan dari akun-akun yang mengatasnamakan lembaga. Gitu. Oke, itu tips pribadi dari saya. Oke, setelah pembahasan penempatan cita lulus PPG Pajak, saya juga ingin membahas mengenai keuntungan setelah PPG. Nah, yang pertama, Anda akan mendapatkan sertifikat pendidik pasti. Setelah melalui kuliah selama 1 tahun, ya, itu Anda akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ya, PPG Praja. Kemudian adanya serdi, maka diputuskan jadi lulus PPK atau CPNS. Ya, ini artinya apa? Teman-teman, kalau sudah mempunyai serdi ataupun sertifikat pendidik, itu 50% kaki teman itu sudah lulus. 50% teman-teman itu sudah dijamin lulus. Ya, ya, kita contohkan aja pada seleksi PPK ya, seperti gambar di bawah ini. PPK itu ada 4 kompetisi yang diujikan. Kompetisi teknis, ini sesuai mapel kita, kompetisi manajerial, sosiokultural, plus wawancara. Nah, kita fokus kepada kompetisi teknis. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai sertifikat pendidik, makanya teman-teman juga 50%. Artinya nilai 500 ini teman-teman sudah teman-teman di tangan teman-teman ya. Sebab teman-teman sudah mempunyai sertifikat pendidik. Kemudian nah, teman-teman hanya perlu berjuang di kompetisi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Semua tes ini digabung ya. Ya maksud saya tes kompetisi teknis, manajerial, sosiokultural ini digabung dalam satu kali tes berbentuk CAT ya. Kalau wawancara ini terpisah tapi dia tetap online ya. Nah, ini artinya kalau teman-teman intinya apa? Intinya kalau teman-teman sudah mempunyai sertifikat pendidik kompetisi teknis ini, teman-teman sudah mendapatkan nilai 500 yang sudah dijamin. Teman-teman hanya berjuang di kompetisi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Makanya kalau kita ada serti, kita diprioritaskan untuk jadi lulus PPK ataupun CPNS. Yang ketiga, seleksi PPK. Bagi punya serti akan mendapatkan nilai tambahan 500. Seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, seleksi CPNS jika lulus SKD, bagi punya serti tidak perlu ikut SKB karena sudah dijamin mendapatkan nilai tertinggi di SKB. Nah, teman-teman, seperti yang tadi itu. Tapi CPNS sedikit beda ya. CPNS itu ada SKD dan SKB. Kalau teman-teman lulus SKD, itu teman-teman SKB-nya pasti sudah dijamin mendapat nilai yang paling tinggi. Kalau sudah punya serti, itu keuntungan lulus PPG Praja. Kemudian akan mendapatkan insentif sertifikasi sebesar 1 kali gaji CPNS atau pegawai negeri sipil. Nah, artinya apa? Walaupun teman-teman belum lulus, ya,
Walau teman-teman ceritanya teman-teman sudah lulus PPG pajak, hanya baru mendapat gaji sertifikasi. Tapi kedepannya yakinlah teman-teman pasti lulus menjadi PPK karena sudah menjadi serti. Nah, kalau teman-teman baru lulus PPG Praja, maka teman-teman baru mendapatkan insentif sertifikasi. Nah, kalau teman-teman lulus sebagai PPK, berarti teman-teman dua gajinya. Gaji sertifikasi satu, terus gaji pegawai satu. Enak jadi PPG kan? Kalau teman-teman hanya sebagai PPK aja, ya gaji PPK aja, sertifikasi tidak diterima. Oke. Kemudian yang nomor 6 berpeluang jadi kepala sekolah. Ini jadi nilai tambah ya, karena pasti setiap daerah itu ada regulasi-regulasi tertentu untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian mendapatkan gelar baru. Nah, gelar baru itu ialah GR. Misalnya teman-teman gelarnya SPD, Andi Hamzah SPD plus GR. Nah, itu gelar jika sudah mendapatkan PPG, lulus PPG. Kemudian memiliki kompetisi keterampilan pembelajaran yang baik. Ini pasti ya, selama PPG Prajab 1 tahun, teman-teman itu diasah kemampuannya untuk menjadi guru di abad 21, artinya guru yang melek terhadap teknologi. Nah, nomor 9, silakan teman-teman isi di kolom komentar sendiri. Apa yang belum saya jabarkan mengenai keuntungan untuk lulus PPG Prajab 2022 ini. Terima kasih, nantikan cek berikutnya, nantikan video-video berikutnya yang bermanfaat. Terima kasih, salam hangat, semoga lulus SPTG Substantif tahun 2022.